Dan sebentar saya akan share dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang saya berikan judul penghasilan. Kenapa saya bicara tentang penghasilan? Karena semua ekspektasi kita yang kita lakukan di dunia ini selalu tujuannya hasilnya itu seperti apa. Kita baca saja dulu ayatnya ya. Lukas pasal 5 cukup panjang ayatnya. Ayat 1 sampai 11. Mari kita baca ayat ini berganti-gantian. Meskipun panjang ayat ini, mari ikuti pembacaan yang ada. Lukas 5 ayat 1 saya baca, 2 saudara baca, 11-nya sama-sama. Ya, begini kata firman Allah. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. 2 terus. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 4. Setelah selesai ia berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ayat 5 ya. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." 6 terus. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat 7 saudara ya. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. 8 terus. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Ayat 9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Terus 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Ayat yang ke-11 sama-sama terakhir 2 dan 3. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kisah ini sebetulnya kisah yang sangat klasik. Barangkali karena saking klasiknya cerita ini sampai-sampai ada banyak orang tidak bisa lagi menemukan hal yang indah, hal yang rohani, hal yang ilahi, yang luar biasa buat kehidupan kita. Hari ini saya akan berbagi dengan saudara satu tema firman dari kisah ini. Saya mau bicara tentang yang namanya penghasilan. Percayalah begini, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, kita kerjakan di dunia ini, selalu tujuan kita gini, hasilnya apa? Ada hasilnya atau tidak? Orang bertani misalnya, menanam padi, menurut Anda yang ditunggu apa? Yang ditunggu pasti hasilnya. Panen itu hasilnya. Orang beternak, dia kasih ikan di kolamnya, dia yang ditunggu juga panennya, yang ditunggu juga hasilnya. Apa saja saudara ya, Anda berniaga, Anda berdagang, yang ditunggu adalah keuntungannya. Keuntungan bicara hasil semua. Orang menikah saja, suami istri menikah, yang ditunggu apa? Anak, itu kan bicara hasil. Anda papa mama, Anda orang tua, ketika Anda menikahkan anakmu, yang ditunggu apa? Cucu, itu hasil semua. Saya saja, kami teman-teman pendeta hamba Tuhan, ketika kami mengabdikan diri sepenuh hati kepada Tuhan, kami melayani Tuhan, yang ditunggu apa? Hasilnya. Apa hasilnya? Menuai jiwa-jiwa.
Hasilnya adalah pelayanan yang kami layani makin lama makin berkembang, makin bertumbuh gitu. Itu semua bicara hasil. Saya rasa semua setuju dengan saya bahwa ekspektasi kita yang kita rindukan adalah semua hasil. Apalagi kalau hasilnya, keuntungannya itu seperti yang kita harapkan, seperti kerinduan kita. Senanglah hati kita, bahagialah hati kita. Apalagi kalau hasilnya itu adalah melebihi harapan kita, tambah sukacitanya penuh kita. Iya kan? Semuanya bicara hasil. Mari, saya pun rindu di tahun 2023, tahun ini juga menjadi tahun keberhasilan buat kita. Apa saja yang Anda kerjakan berhasil. Kerinduan saudara berhasil. Kerja ini, kerja itu, berniaga, berdagang, melayani Tuhan. Semua ujungnya kepada yang namanya keberhasilan. Yang Anda harapkan itu berhasil. Mari kita belajar dari mulai kisah keberhasilan, hidup yang berhasil yang dialami oleh sebutlah yang namanya Petrus. Dia berhasil hari itu bukan karena dia, karena Tuhan terlibat dalam keberhasilannya itu. Mari saya akan mulai ajarkan mulai dari ayat yang ke-1, saudara ya. Mari sama-sama kita membaca dong ayat ini, Lukas pasal 5 ayat yang ke-1, 2 dan 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Perhatikan dalam ayat ini dikatakan pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Ayat ini saya pernah ajarkan, kalau Anda masih ingat, saya ingin ulang sedikit, saya ingin mulai dari sini berbijaknya. Bahwa Danau Genesaret itu ternyata punya 4 nama. Anda masih ingat saya pernah ajarkan itu ya. Genesaret itu punya 4 nama. Yang pertama, orang menyebut danau dengan Danau Genesaret yang artinya adalah kegagalan. Saya ingin kasih landasan kepada saudara bahwa kehidupan yang kita jalani di sepanjang tahun 2023, kita bagaikan berjalan di satu danau yang namanya Danau Genesaret. Bisa saja orang berjalan di tahun ini mengalami namanya kegagalan. Kalau saya bilang soal kegagalan, siapa sih orang gak pernah gagal? Iya kan? Ada banyak orang pernah mengalami kegagalan. Ada orang sekolah itu gagal, gak sampai lulus. SMA gak sampai lulus, kuliah gak sampai lulus, motor di tengah jalan, putus di tengah jalan. Dalam pendidikannya dia gagal. Bahkan hari-hari ini ada banyak orang yang mengalami kegagalan dalam ekonomi, dalam bisnisnya, dalam pekerjaannya dia mengalami kegagalan, dalam proyek yang dia kerjakan mengalami kegagalan. Saudara, kalau mengalami kegagalan, siapa sih orang tidak pernah gagal? Hamba Tuhan pun dalam melayani Tuhan bisa mengalami kegagalan. Jujur ya, saya berkata kepada Anda, bahkan saya pun kadang-kala merasa gini, aku gagal hari ini. Gagal dalam apa, pendeta? Dalam mengajarkan firman kepada umat, dalam khotbah hari ini. Kadang-kadang merasa gini, aku gagal hari ini menyampaikan sesuatu. Pesan Tuhan rasanya tak tersampaikan. Orang datang rasanya biasa. Itu kadang kita ukur diri sendiri, merasa gagal, padahal belum tentu ya. Bisa jadi umat yang datang merasa diberkati, dipulihkan, ngalami mujizat. Cuman kadang-kala kita hamba Tuhan merasa gitu, aku gagal hari ini. Kadang Anda merasa begitu kan? Anda kecepatan berkata, aku gagal hari ini. Padahal berapa hari kemudian berkatnya berlimpah, panennya berlimpah. Kita terlalu cepat menyimpulkan aku gagal hari ini. Kadang jujur ya, kami hamba Tuhan merasa gagal ketika kami berdiri 30 menit, 45 menit menyampaikan berita firman. Kegagalan 30 menit menyampaikan firman, itu tak tergantikan loh, menyesalnya luar biasa. Saudara ya. Kadang orang gagal dalam kesehatannya, gagal ginjal, apalagi lah saudara gagal jantung, mati, gagal itu saudara ya. Banyak orang mengalami kegagalan. Saya mau ingatkan sekali lagi bahwa bisa jadi di perjalanan kita di tahun ini ada orang mengalami kegagalan. Apakah itu adalah Anda orangnya mengalami kegagalan? Tunggu dulu, gagal itu bukan berarti tanda kita itu memang gak bisa apa-apa.
Gagal itu bukan berarti tanda kita itu pasti hanya sampai berhenti hancur sampai di situ. Mari kita lihat, danau ini kedua bernama Tiberias. Tiberias itu banyak arti. Kalau sampai orang kasih nama tokonya Tiberias, bahkan ada sebuah gereja namanya Tiberias, itu memang ada arti yang lain yang bagus dari Tiberias. Tapi saya ambil salah satu arti Tiberias, salah satu artinya saya ambil adalah angin ribut yang keras, angin taufan yang kencang. Itu salah satu arti daripada Tiberias. Kenapa kita mengalami kegagalan? Badai yang keras, Pak. Masalah yang keras, Pak, menerpa hidup saya. Hidup kita kadang-kadang mengalami ini, mengalami kegagalan, kadang mengalami angin ribut yang kencang, masalah yang keras, hantam kehidupan kita, hantam ekonomi kita. Tapi percayalah begini, kalau tahu di tahun ini, di tahun 2023, kita mengalami taufan hantaman yang keras persoalan. Ada berkata, saya mengalami kegagalan, Pak. Rumah tangga saya, Pak, pekerjaan saya. Percayalah begini, saudara, sekalipun kita mengalami hantaman badai persoalan, sekalipun kita mengalami namanya kegagalan, kalau ada Kineret di hati kita, karena memang danau ini kalau pesawat mau landing dari atas, modelnya bentuknya kayak kecapi, kayak musiknya orang Israel. Makanya Kineret itu diartikan adalah ucapan syukur, puji-pujian, nyanyian, atau alat musik namanya kecapi. Kalau Anda mengalami kegagalan, jangan ngomel. Ingat ya pesan saya, jaga mulut, jaga hati di tahun ini. Kalau Anda ingin di tahun 2023, Tuhan membuka pintu-pintu yang terbaik. Tahun ini menjadi tahun kemenangan, tahun kebaikan buat saudara. Ingat, jaga mulut, jaga hati. Hati jangan ngomel, mulut jangan ngomel. Sekalipun mengalami badai persoalan, mengalami namanya saya gagal, Pak, jaga mulut. Justru saya mau katakan, kasih nasihat sama saudara, kalau ada jalan buntu, ada badai menerpa masalah, ada berkata gagal saya hari ini, ingat, kesempatan saat itu tunjukkan imanmu, tunjukkan kata-kata iman. Aku tetap percaya meskipun ini ada kegagalan, Tuhan pasti tolong aku. Itu kata-kata pujian, itu kata-kata ucapan syukur. Ya, itu bagaikan ada kecapi di hati kita, ada nyanyian pujian. Itu bagaikan ada Kineret di mulut hati kita. Tetap ada kata-kata iman pujian bagi Tuhan. Meskipun masalahku besar sekarang ini, belum beres tahun ini, tapi aku percaya Tuhanku kuasanya jauh lebih besar. Kesempatan tunjukkan iman, kesempatan ada tunjukkan ucapan syukurmu. Ya, selama ada Kineret, meskipun ada kegagalan, Anda pasti dibawa Tuhan berjalan di tahun ini kepada satu danau yang namanya Galilea. Danau ini punya 4 nama, tapi danau yang sama. Ya, tahun yang sama kita lewati, hari-hari yang sama dengan yang lain di dunia yang sama. Tapi Tuhan bisa bawa saudara mengalami yang namanya Galilea. Galilea yang pertama artinya adalah ketenangan. Kedua artinya adalah berkat yang berlimpah. Tadinya badai keras, ribut rasanya, resah rasanya. Tapi percayalah, selama ada Kineret di mulut dan di hati kita, tetap ada ucapan syukur. Tetap ada kata-kata iman, pujian bagi Tuhan. Apa itu kata-kata iman? Ya, kita kuatkan diri kita. Aku tahu Tuhanku besar, Dia penolongku yang hidup. Itu kata-kata iman. Itu kata-kata pujian. Belajar mulai hari ini, keluarkan kata-kata iman. Lagi masak, lagi di jalan, lagi driver mobil, Anda boleh 24 jam kau memuji Tuhan dengan cara seperti itu. Anda hanya berkata terima kasih Tuhan buat hari ini, itu memuji Tuhan. Meskipun dalam masalah. Kemarin saya dalam penerbangan dari Bali ke Surabaya, itu hampir semua pesawat kayaknya didelay 1 jam lebih ya, semua dari Garuda, Citylink semua. Kenapa? Saya tanya, kenapa terlambat? Pesawatnya belum berangkat Pak dari Surabaya. Kenapa? Nggak dijawab. Rupanya cuaca buruk. Di atas, di bawah nggak ada angin, di atasnya buruk saudara ya. Saya pikir mau jatuh tuh pesawat saya kemarin. Jatuh berkali-kali sampai ke bawah begini loh saudara. Bayangin berkali-kali loh.
Tapi kesempatan itu, ya kesempatan berkata, Tuhan tolong, aku percaya Tuhanku hidup. Walaupun dalam hati saya deg-degan, karena saya sama anak saya yang paling besar, saudara ya. Deg-degan, karena saya ada istri di rumah, ada anak di rumah, ada jemaat yang saya tinggalkan, dan ada pelayanan sedang menunggu saya untuk khotbah tadi malam. Pesawat begini saudara ya, bayangin saudara ya. Tapi masa-masa seperti itu kesempatan, memang kita menunjukkan iman kita. Makanya saya berkata pada saudara, sejak masa pandemi ya 2,5 tahun yang lalu, dulu kalau saya bicara tentang iman, khotbah mengajar tentang iman, itu mungkin lahir dari pengetahuan yang saya pernah belajar di sekolah Alkitab. Tapi hari ini, sekarang, bahkan ke depan, ketika saya mengajar tentang iman sama saudara, itu lahir dari sebuah pengalaman bersama dengan Tuhan. Ada banyak, saya mengalami pertolongan Tuhan, banyak mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ketika mengajar iman, saya banyak mengalami. Dan saya berdoa begini, kalau ada masa-masa badai keras hantam saudara, ngalami Tiberias, ngalami Genesaret, ingat baik-baik. Pesan saya masih di awal tahun, sepanjang tahun ini, kalau Anda ingin mengalami keberhasilan, Tuhan bawa saudara pada yang namanya Galilea. Hidup yang damai, hidup yang sejahtera, hidup yang tenang, itu Galilea. Pasti orang yang ada kata-kata iman, ada kata ucapan syukur, bukan persungutan omelan. Semua masalahmu, angin ributmu, Tuhan bikin tenang. Dan Anda mengalami namanya berkat Tuhan yang berlimpah. Selalu dibawa Tuhan pada titik yang namanya Galilea. Doa saya di tahun ini, setiap kita pun mengalami Galilea. Anda bisa mulai chatting sekarang. Aku percaya di tahun 2023, aku dan keluargaku dan pekerjaanku, Anda bisa sebutkan suamiku, istriku, anak-anakku, siapa dia, akan mengalami namanya Galilea. Mengalami berkat-berkat yang berkelimpahan. Meskipun diramalkan tahun gelap, krisis secara global ekonomi, tapi percayalah, firman Allah katakan, Tuhan bawa kita mengalami yang namanya Galilea. Satu tempat ketenangan yang Tuhan beri kepada kita. Satu area ketenangan, dikasih berkat-berkat yang limpah. Saya percaya saudara yang jalan buntu hari ini, engkau ada kerjaan, ada proyek, ada bisnis yang kau tangani, tapi mungkin hari ini ada halangan, ada rintangan. Saudara mesti percaya, kalau Anda ada kata-kata pujian, kata-kata iman, aku percaya ada jalan keluar, ada kemenangan dari Tuhan. Pasti dibawa pada Galilea. Yang tadinya ribut ini itu segala macam, jadi tenang, dan Anda mengalami berkat yang berkelimpahan. Lalu menariknya di ayat yang ke-1 tadi, saya baca ulang ya ayat ini, saya belum selesai di sini bicara sama saudara. Pelajaran pertamanya itu tadi ya, yang kedua ini. Pada satu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, yang kedua ini sedang orang banyak. Saya percaya yang dikatakan orang banyak dalam ayat ini adalah Anda dan saya saat ini. Kita semua hari ini adalah orang banyak. Saya lihat di YouTube ada 2.500 yang sedang live bersama dengan saya. Saya nggak sendirian. Saya tidak hanya bersama tim multimedia, singer dan musik. Bersama dengan 2.500 orang yang live hari ini dengan saya. Kita adalah orang banyak. Sedang ngapain kita? Ayat ini berkata, mengerumuni dia, mengerumuni Yesus, hendak mendengarkan firman Allah. Ada pagi ini semua berkumpul menyatu di channel YouTube GSPDI Philadelphia Jombang. Anda bukan sedang mencari saya, Pendeta Yohanes Naftali. Anda bukan sedang mengerumuni saya, manusia ini biasa. Kita semua termasuk saya mau berkata kepada Anda, kita semua sedang mengerumuni Yesus. Tujuan kita sama, saya pun bangun pagi-pagi hari ini. Yang saya cari bukan yang lain, saya cari Yesus. Kita semua sama tujuannya, kita sedang mengerumuni Yesus di channel anugerah ini. Menjadi rumah Allah buat kita untuk kita datang cari Tuhan. Cari Tuhan itu cari firman. Selalu saya ajarkan firman Allah itu pribadi Tuhan. Ketika firman Allah disingkapkan, pribadinya disingkapkan. Ketika pribadinya disingkapkan, itu adalah firman-Nya dibukakan, disingkapkan buat kita. Kalau firman Allah itu saya sebut sebagai petunjuk Tuhan, berarti pagi ini
kita sedang mengerumuni untuk mendapatkan petunjuk Tuhan. Karena memang firman Allah yang diajarkan, setiap kali firman yang dilepaskan tiap pagi, itu seringkali jadi petunjuk buat kita kan. Seringkali menjadi jawaban buat masalah kita. Kenapa saya berani mengatakan itu? Ada banyak orang yang chatting berkata, terima kasih Pak, firman Allah ini untuk saya, tepat untuk saya nggak tahu masalah saudara. Bisa jadi apa yang saya katakan, lautan kata-kata barusan tadi, dari tadi sampai sekarang itu sudah menjadi jawaban. Betul Pak, aku mengalami kegagalan dan seterusnya, tapi aku percaya pasti ada jalan keluar. Atau jangan-jangan Anda yang mengatakan gini, betul Pak, firman Allah katakan ada angin ribut, ada masalah, sekarang saya mengalami berkat yang berlimpah, jalan keluar yang luar biasa. Iya kan? Bisa jadi petunjuk. Ketika kita mengerumuni firman Allah, kalau firman itu jawaban, berarti kita sudah mengerumuni jawaban dan petunjuk daripada Tuhan. Biarlah yang kita cari pagi ini bukan yang lain, bukan manusia, bukan ini dan itu. Karena ketika Anda masuk di channel GSP di Jombang, bisa jadi Anda lihat ada nama-nama yang Anda kenal, yang di Jakarta, loh itu yang dari Singapura. Bisa jadi keluarga saudara ketemu di channel Rumah Anugerah ini buat kita. Betul apa tidak? Anda bisa bertemu. Dari yang jauh, dari yang dekat, mulai bisa sharing. Tuhan berkati saudara. Jadi pada waktu itu tujuan cuma satu, untuk Yesus pastikan setiap kita juga ibadah di gereja, yang kita cari motivasi adalah Tuhan, bukan berkat, bukan yang lain. Ingat, berkat, kesembuhan, mujizat itu cuma bonus. Ya, ketika yang utama hati kita cari pribadi Tuhan, semua itu akan ditambahkan kepada kita. Dengan cepat saya masuk pada ayat yang kedua dan ketiga, saudara ya. Ayat yang kedua saya baca. Ia melihat, dikatakan, dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ada dua perahu, kita sama-sama tahu, dua ini adalah bilangan jamak yang paling kecil, angka jamak yang paling kecil dua. Yesus melihat dua perahu dan datangi, rupanya mendekati perahu itu. Rupanya perahu itu perahu yang gagal. Kenapa saya katakan gagal? Karena dikatakan nelayan-nelayannya telah turun, bukan menghitung ikan lalu dibawa ke pasar ikan dijual, enggak. Biasanya harusnya begitu. Pokoknya nelayan kalau sudah melaut di tengah laut lalu merapat ke tepi pantai pagi-paginya, biasanya mereka turun dari perahu menghitung ikan, ya kan? Lalu dibawa ke pasar ikan dijual. Tetapi tidak demikian dalam ayat ini. Mereka bukan menghitung ikan atau menjual ikan, tapi mereka dikatakan membasuh jalannya. Terjemahan lain, nelayan-nelayan ini mencuci jalannya. Dalam versinya Injil Matius pasal 4, saya bisa minta tolong multimedia ya. Matius pasal 4 di ayat yang ke-21, itu dikatakan dalam ayat ini mereka itu membereskan jalannya, memperbaiki jalannya, begitu ya. Ini dia ayatnya. Terima kasih ya multimedia. Boleh kita sama-sama baca ayat ini saudara? Matius 4 ayat 21. Saya coba kasih perbandingan supaya Anda paham. 2 dan 3. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Dalam Matius pasal 4 ayat 21, bukan mencuci jala, bukan pakai istilah membersihkan jala. Ayat ini berkata mereka membereskan jala. Teks yang lain memperbaiki jala. Kenapa jala dibereskan? Kenapa jala diperbaiki? Barangkali ada yang putus talinya, senarnya, nilonnya ada yang putus. Itu disambung kembali. Coba bilang sama-sama saya, jala. Jala ini bicara apa sih? Jala ini bicara pekerjaan kita. Tapi secara rohani, jala itu kan untuk menangkap ikan kan, supaya berhasil kehidupan kan, butuh jala. 2023, untuk kehidupan Anda berhasil, dengarkan saya, Anda butuh jala. Untuk Januari sampai Desember ini Anda sukses, rumah tanggamu berhasil, happy ending, bisnis, pekerjaan, perniagaan, pelayanan, apa saja deh yang kita kerjakan
ujungnya adalah berhasil yang kita harapkan. Bagaimana caranya berhasil? Tergantung jala yang kita punya. Jala. Kalau jalannya robek, Anda mesti sambung, Anda mesti bereskan. Jangan dibiarkan. Jala secara rohani bicara iman kita. Jala secara rohani bicara percaya kita. Masa iman putus dibiarkan? Iman kita sudah renggang, udah gak beres, ada biarkan. Kenapa gak beres? Kenapa putus? Barangkali putus karena kegagalan. Mulai putus, mulai hilang percaya kita. Kalau Anda kehilangan percaya, jalani tahun ini dengan kecewa. Dengan apa lagi? Dengan kebimbangan, dengan keraguan akan kuasa Tuhan. Saya mau tanya, bagaimana hidupmu bisa berhasil di tahun ini? Kalau imanmu putus dibiarkan karena kecewa. Putus karena apa? Karena kecewa, doa belum dikabulkan. Karena saya kecewa Pak, kerjaan saya belum diberkati. Saya kecewa Pak, saya sakit belum disembuhkan. Kegagalan kita, kekecewaan kita, itu bisa membuat iman kita harus dibereskan, mungkin putus. Atau kenapa mesti dibersihkan, dicuci, dibasuh jalannya? Karena kotor. Gak menghitung ikan kok, gagal kok. Jalan yang dibersihkan. Kotor karena apa? Ya karena kegagalan tadi. Kotor karena apa? Ya karena kecewa-kecewa tadi jadi kotor. Makanya setiap hari jalan yang bagaikan iman kita harus dibersihkan Bapak Ibu Saudara. Dengan apa pendeta dibersihkan? Dengan firman Allah. Firman Allah dikatakan bagaikan air yang banyak, yang murni, yang bisa membersihkan kita. Jala kita, iman kita mesti dibersihkan dari kecewa. Seringkali kita gak sadar, kalau kita jalani hidup kita, iman Kristen kita dengan kecewa, ujungnya adalah kehancuran. Semua orang yang jalani hidup dengan kekecewaan, ujungnya pasti hancur. Semua bilang, kekecewaan itu kita gak bisa hindari loh. Kegagalan pun kita gak bisa hindari. Siapa sih orang gak pernah ngalami itu? Tapi kecewa, kegagalan, kepahitan hidup itu bisa dibereskan. Dan membereskannya adalah dengan air yang murni, yang bersih. Itulah firman Allah yang bisa membersihkan itu. Jangan biarkan jala iman kita itu kecewa, nanti koyak. Kalau ada tidak bereskan yang sudah putus, dibiarkan terus. Nanti kita lihat ya di ayat ini, mereka berhasil nangkep ikan banyak, tapi koyak jalannya. Ikannya memang banyak. Tuhan kalau berkati luber berkatnya. Tapi karena koyak itu banyak keluar berkatnya. Banyak keluar, tidak siap jalannya. Walaupun memang saya tahu 2 perahu penuh dengan ikan. Harusnya nampung berkatnya lebih banyak dari itu. Jalannya tidak siap. Imannya tidak siap. Jalannya koyak. Makanya kalau jalan imanmu koyak, saya mau katakan bereskan loh sekarang. Kecewamu bereskan. Kegagalanmu bereskan, jangan nyalahin Tuhan. Anda yang gagal, Tuhan yang disalahkan. Sasaran tembaknya Tuhan bereskan. Supaya, percaya gini, apakah Anda percaya di tahun 2023 Tuhan punya berkat yang hebat untuk saudara? Anda percaya gak? Tuhan punya rencana itu besar, dahsyat, hebat. Persoalannya, jala iman kita siap atau tidak nampung berkat. Saya mau tanya sama saudara. Anda misalnya kerja ini saudara ya. Anda punya gedung, gudang begitu. Sorry, gudang bukan gedung. Ya gedung, gudang juga saudara ya. Gudang misalnya lebarnya misalnya 10 kali 15. Cukup besar sih. Tapi gak terlalu besar, 10 kali 15. Lalu ada dapat kiriman berkat 200 kontainer beras misalnya. Saya mau tanya, bisa nampung gak itu berkat 2 kontainer beras di gudang itu? Gak mampu, gudangnya gak siap, jalannya gak siap. Saya percaya di tahun ini Tuhan punya rencana berkatnya besar buat saudara. Rencana besar digenapi sama saudara. Tapi ingat, jalan kita siap atau tidak. Makanya kesempatan pagi ini saya mau sampaikan sama saudara, jalanmu yang mulai koyak bereskan. Yang putus sambung. Iman yang bimbang ragu nyambung lagi. Aku percaya kepadamu Tuhan. Kalau kemarin aku ragu, aku minta ampun. Ada yang ragu hari ini karena kegagalanmu. Kau yang mulai kehilangan percaya. Engkau yang rasa-rasanya mulai frustasi. Ayo mulai bangkit. Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu hari ini. Gagal bukan berarti akhir segala sesuatu.
Gagal bukan berarti Anda nggak hebat, Tuhan nggak hebat. Percaya kepada Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup memulihkan hidup saudara. Yang paling penting sekarang jalannya dibereskan dulu. Jala itu juga bicara pekerjaan saudara. Kalau pekerjaannya ada masalah ya bereskan. Karena pekerjaan bagaikan jala untuk menangkap berkat, menangkap ikan kan. Jadi kalau ada pekerjaan yang ada yang kurang, ada karyawan yang gini, karyawan tidak beres, lo bereskan loh saudara ya. Ini masih di awal tahun loh. Kalau ada anggap remeh, semua yang kita anggap kecil, semua yang kita anggap remeh, itu nanti di masa depan jadi masalah besar. Tahu-tahu ada rugi besar, tahu-tahu koyaknya besar lubangnya. Ada baru kaget, ada baru bengong, ada baru nangis. Ingat, jangan belajar dari kisah Yosua. Jangan diulang maksud saya. Yosua meremehkan Gad. Gak ditumpas sampai Tuhan ngomong gini, Yosua, kamu sekarang sudah tua lanjut umur. Masih banyak tanah Kanaan yang belum kamu tumpas, belum kamu rebut. Salah satunya Gad gak bisa direbut. Kenapa gak ditumpas sama Yosua? Yosua berpikir begini, Gad tinggal beberapa gelintir orang. Memangnya di Gad bisa bikin apa? Kan kecil, gak mungkin mereka punya daya bikin ini bikin itu. Dibiarkan, diremehkan, gak ditumpas, babat habis sama yang namanya Yosua itu Gad. Nanti di masa depan dari kota Gad itu muncul seorang raksasa besar namanya Goliat, kalau Anda tahu. Yang diremehkan kecil, sekarang muncul masalah raksasa yang besar. Akhirnya Israel diancam ketakutan. Tidak ada yang bisa mengalahkan Goliat. Itu belajar dari situ. Semuanya kalah lawan Goliat. Untung Tuhan punya seorang pilihan namanya Daud. Semua Israel termasuk Raja Saul ketakutan. Ada perhatikan. Kalau kita nggak bereskan masalah yang sekarang di awal ini, bereskan. Ini juga menjadi pesan penting ya. Pesan satu profetik buat Anda. Pesan penting di awal tahun. Pokoknya termasuk dalam keluarga. Saya bukan hanya ngomong skup pekerjaan loh. Semua masalah iman, masalah rohani. Jangan biarkan ketidaktaatan kecil. Jangan biarkan ketidaksetiaan kecil. Jangan biarkan dosa kecil, nggak jujur kecil, nipu kecil, bahaya. Nanti jadi masalah besar raksasa Goliat. Nggak taat, lama-lama Anda hilang nanti. Termasuk dalam rumah tangga. Kalau engkau punya masalah dengan istri sama suami, bereskan. Dengan anak, bereskan. Sebelum jadi masalah besar. Kalau kita tahu anak kita mulai menyimpang, kasih tahu sekarang, tegur sekarang, tarik tangannya sekarang dekat sama hidupmu. Supaya apa? Kalau anak salah, Anda biarkan. Wes keliru, orang Jawa katakan, Anda biarkan. Itu sama dengan mobil, lihat saya perhatikan. Sama dengan mobil di jalan yang turun, jalan curam turun. Itu persnelang nol, giginya gak dihanrem. Jus turun ke bawah dia, hancur di bawah. Udah tahu salah kok, Anda papa mama biarkan. Gak ditegur keras. Ya, Anda gak nasihati, bahkan gak tegur keras. Gak akan pernah bisa baik itu anak. Yang kecil jangan dibiarkan, nanti jadi besar. Kalau udah besar susah nangani. Israel pun kalah lawan Goliat. Israel pun kocar kacir kacau balau. Jangan biarkan kerjaan kacau balau, rumah tangga kacau balau. Karena ada meremehkan yang kecil. Mari kita belajar dari firman Allah. Belum selesai ini, berarti saya lanjutkan untuk besok saudara ya. Saya simpan untuk besok. Tapi dari sini kita belajar. Ayo, pekerjaan, iman, atau apa yang belum bereskan. Iman saudara bereskan. Ya, supaya tahun ini ketika penuaian besar, ketika Tuhan membuka pintu-pintu berkat yang terbaik yang besar buat kita, jala iman kita siap mendapatkan itu. Kalau boleh, tidak ada yang koyak. Memang Tuhan kalau berkati berlimpah, seringkali ada yang lepas. Nah, supaya gak lepas, dapat menambung semua berkat Tuhan. Iman ini mesti melekat semuanya. Yang putus disambung. Aku tidak bimbang lagi Tuhan. Aku percaya sepenuhnya. Engkau sanggup tolong aku. Solidkan, besarkan iman saudara. Akan kuasa firman. Yang kotor-kotor karena kegagalan iman kita. Ada ragu, bimbang segala macam. Dibersihkan firman Tuhan. Saya berdoa pagi ini. Setiap percaya kita, iman kita dipulihkan oleh Tuhan. Jalan rumah tangga kita dipulihkan oleh Tuhan. Buka hati lebar-lebar. Untuk Tuhan boleh menjamah setiap saudara.